Halo Om, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Kali ini tamu gue spesial ya, ini couples ya. Pasangan yang memang gila ultra gitu ya kan. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Om, perkenalan dulu nih. Halo, makasih lo udah datang. Terima kasih undangannya Om. Iya dong. Ini Instagramnya mereka ya, bagi yang suka ultra silakan follow, silakan nanya-nanya. Jangan DM saya tapi DM mereka ya kan. Sebelumnya terima kasih nih Om udah datang ya kan. Sebelumnya tamu-tamu kita juga pada Ultraman semua. Nah ini ultra couples, bener gak? Ya kan? Nah ini sepedanya nih, udah kelihatan nih, kotornya ini kotor, bukan kotor debu-debu lokal ya. Ini debu-debu dari Spanyol, bener gak Om? Betul. Nah saya mau nanya nih, kan ini jarang loh. Nah, biasanya suaminya yang ultra, istrinya yang di rumah masak apa ya kan? Gimana nih? Ini benar-benar couple, benar-benar suka ultra, gitu ya kan? Coba jelasin, kenapa dari awal kenapa pertama kok sukanya ke ultra, nggak ke yang lain gitu loh, dalam hal sepeda ya? Coba. Kalau aku sih dia yang ngeracunin. Oh diracunin? Oh diracunin? Jadi di tahun kemarin tuh si Vian nganterin Bentang Jawa kan Om. Jadi nganterin saya ke Bentang Jawa. Jadi sebelum perjalanan ke Carita itu dia kita berdua sempat ketemu si Extin itu. Udah suka ultra belum? Belum. Jadi itu yang edisi pertama ya? Edisi kedua. Oh edisi kedua, tahun lalu berarti? Tahun lalu. Oke. Jadi si Extin-nya bilang, awas ketularan gitu. Awas ikut-ikutan ultra gitu. Terus dia bilang, enggak, biar suami aja. Biar Tumro aja yang main ultra sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kurang tahu kok tiba-tiba tahun ini yang menang Jawa. Dia ikutan. Jadi di awal itu saya ngajakin ini Om, EJJ. Oke. Ya, tes rute untuk event East Java Journey. Berapa kilo tuh? 1.200. Buset. Berawal dari situ, selanjutnya nggak tahu ini ya. Sampai sekarang tontonannya di rumah ultra cycling mulu kalau traineran itu. Oh iya. Dia. Apa kenapa? Kok bisa ketularan? Kok bisa tertular gitu? Gitu awalnya sih jadi penasaran kan, karena 1.200 itu yang pas tes rute 1.200 itu kok bisa lolos ya? Kok bisa ya? Ada begitu ya? Kok bisa ya 1.200 ya? Nggak, awalnya tuh dari berapa gitu? Dari langsung 1.200. Close tutup blognya. Kok bisa langsung 1.200 orang? Karena tes rutenya 1.200. Jadi ya udah. Latihannya bagaimana sih? Kalau latihan kebetulan kan aku 2019 tuh udah main sepeda road bike. Oke. Udah mulai ikutan latihan road bike. Oh, peloton ya. Kenceng-kenceng gitu. Sama teman-teman di KGB. Ya udah. Basicnya itu ya guys ya. Itu menjelaskan semua. Kenapa langsung bisa 1.200? Ini jangan dicontoh. Iya kan? Kalau langsung dicontoh bahaya. Dari situ ya kalau sama teman peloton kan paling kan foto aja 100, 150 gitu. Oh, 100, 150, 150, 1.200 gitu. Iya. Tapi dari situ timbul hasrat. Jadi penasaran. Main 1.500 kemarin ya kan? Nah dari situ sebelum 1.500 itu ikutan yang Audax 600 dulu. Oh 600 dulu. Buat latihan yang East Java Journey-nya, saya pengennya solo. Jadi dia solo East Java Journey 1.200, aku juga solo juga.
Aneh ya. Ada. Aneh, nggak masuk di gua. Padahal bisa couple kan tuh, bisa partneran kan? Bisa. Kenapa nggak? Tapi nggak khawatir, nggak mau jagain gitu nggak? Jadi cuman pesen aja maksimal jam 12 malam udah harus masuk hotel apa paling nggak istirahat tidur. Nah, kalau kalau istirahat bangun lagi berangkat tuh jam berapa? Berapa jam gitu? Kalau saya kemarin waktu EJJ itu jadi kalau di total dari 72 jam apa 75 jam itu total tidur sekitar 2 jam itu. Jadi kalau si 70 gimana caranya ya? Gue udah di opnam kali begitu, udah berbusa gue di sini nih. Tapi bisa ya begitu ya? Manusia tuh bisa begitu tidur cuma segitu. Ketika ultra itu bisa sih, cuman kalau untuk keseharian aktivitas sih tidur normal sih. Oh, alhamdulillah ya. Jam 9 ya. Nggak sakit tapi? Badan sih kadang berasa kayak panas apa kalau misal kurang Sumeng minum. gitu? Sumeng, panas, dingin gitu. Tapi abis itu enggak ya? Abis itu maksudnya selesai terus kita tidur normal nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ketika selesai kayak Isya Fajar nih, terus Bentang Jawa, Badland kemarin hampir 1 minggu penuh sih cuman makan tidur. Jadi kayak bahasa kasarnya sih Iya. kayak balas dendam gitu. Karena badannya Tidurnya berapa jam? 10 jam gitu enggak ya? Karena udah terbiasa apa sih ya? tidur sih normal 8 jam, 6 jam gitu. Oh gitu. Cuman Jadi badan sih rasanya masih kayak capek gitu. iyalah. Kan pemulihannya lama katanya. Iya. Iya kan? Jadi Om ini baru selesai Badland, bener nggak? Betul. Dan Mbak ini Bentang Jawa. Bentang Jawa. Dan mereka couple. Bahaya ini. Bahaya kehidupan rumah tangga kedepannya udah kelihatan nih. Ninggalin rumah dua-duanya. Biasanya kan salah satu gitu ya kan. Ini jadi mereka ini lagi recovery Badland dan Bentang Jawa ya. Nggak, coba Om ceritain Om. Om dulu deh. Ini sepedanya yang dipakai, bener nggak? Betul. Nah ini debu-debu dari Spanyol. Iya. Kenapa nggak dicuci pertama? Jadi kemarin sih waktu setelah finish Badland itu emang badan capek gitu. Jadi rasanya masih malas aja kayak mau bebersih, Nggak beres-beres usah, gitu. kan banyak jasa cuci. Nah kemarin tuh mau nyari-nyarinya aja udah males itu. Nyari ya, karena gue nggak ada waktu deh gitu ya kan. Jadi finish langsung saya packing ke bike box itu. Oh gitu. Iya. Nah ini sepeda yang dipakai ya Wednesday nih. Ini salah satu local pride buatan Indonesia. Kita harus bangga nih ini buatan Wednesday ya. Gue baru lihat di depan mata nih Wednesday. Ini bagus ternyata ya. Luar Bagus, biasa. iya. Jadi ini sepeda gravel. Gravel lebih ke aero. Lebih ke aero. Ke aero. Gravel lebih ke aero. Iya, jadi aero gravel bike dia menyebutnya Om. Ini setapan buat ke Badland. Iya. Oke, boleh dijelasin nggak pakai ban berapa Badland sama apa parts yang dipakai? Kalau untuk ban saya memakai 745 dari Pirelli Cinturato yang hard Om. Kenapa saya memilih ini? Karena sebelum-sebelumnya udah nyobain jadi rolling resistance-nya kalau di road itu smooth, jadi movingnya enak gitu, nggak berat dan nggak lengket di aspal apa di gravel gitu. Oh, bannya nih? Bannya. Wah, boleh juga nih. Terus kalau untuk wheel saya pakai zip yang emang edisinya buat gravel, lebih lebar ininya? lebih lebar dan emang dia didesain untuk bener-bener gravel, jadi kayak wheelset MTB lah kasarnya. Jadi Oh, wheelset 29 gitu ya? iya, betul. Jadi kalau untuk tipenya di Explore 101. Oke. Terus udah support tubeless juga. Pakai tubeless nggak? Pakai tubeless. Kemarin pakai tubeless. Oke. Terus? Kalau untuk group set saya pakai SRAM mulet. Oh. Jadi depan saya pakai single. Pakai single? Pakai single. Kenapa pakai single? Kan tanjakan, Badland berapa elevasi? Elevasi kemarin kurang lebih 15.000, 16.000. Pakai single? Nggak masuk di gua. Kuat banget kakinya, buset. Terus? Karena belakangnya gede Om. Iya, ini gede banget sih. Iya. Memang. Berarti satu banding berapa nih? Ya kan? Belakangnya 52. 52, ininya? 38. Buset. Ya, ini gravel banget ya.
Kayak udah siap banget nanjak ya? Kan Siap. nggak pernah ikut Badland kan? Belum Cuman pernah. tahu elevasi segala macam, Iya. dan ini negara orang, Betul. iklim juga nggak tahu, nggak ada Alfamart, ya kan? Iya. Jadi gini setepannya benar-benar ekspektasi dapat nggak waktu itu? Apa Jadi- kalau ikut lagi hari ini perbaiki dari sisi grup set? Jadi kalau untuk grup set, setup dari Mulet sih udah cukup banget Om. Jadi Mumpuni. emang dia desain untuk explore kan Om. Jadi depannya itu kita bisa pilih single dari 42, 40 sama 38. Oke. Kalau di belakangnya sprocketnya di 1052. Jadi ini kombinasi dari root bike sama mountain bike-nya dari edisi SRAM. Oke, Jadi gitu. RD-nya baru tahu. pakai MTB punya Om. RD Oh. sama sprocketnya. Kalau untuk crank sama Oh shifternya. iya, RD-nya bener. Maksud ini pulingnya udah karat buat begini. Harus bersihin ini. Habis ini dibersihin Om. Oh iya, rantainya parah. Iya. Oh gitu. Size? Tadi size berapa? Kalau untuk sepedanya size-nya di 51. Oh 51. 5152. Oh gitu. Dia ML gitu ya? Iya, SML gitu. Oh, karbon. Karbon. Terus ke atas itunya tuh saddle. Kalau saddle saya pakai Prologo. Kalau untuk stem pakai Deda. Aerobarnya pakai Zip. Handlebar pakai NV. Terus kalau untuk setup tasnya pakai Apidura. Jadi sebelum Badland itu untuk setup grup setnya udah saya coba ikut Kelana Om. Oke, berapa tuh? 280. Gravel. Iya kurang lebih 300 itu elevasi 6000. Gravel. All terrain. All terrain. Oke. Udah coba. Udah dicoba. Jadi kalau nggak salah di bulan Juni Juli tuh event Kelana. Udah cocok deh. Udah cocok dengan setup ini. Jadi emang pas buat Semua explore pertanyaan yang aja. dijawab nggak masuk di otak ya. Kan kemarin tamu kita sebelum itu Om Bob ya. Om Bob cerita betapa kuatnya Om Tomro ini ya kan. Mas Bob juga Om. Iya. Humble banget ya. Padahal dia juga kuat gue yakin nih ya. Terus apa namanya yang dirasakan Badland, perbedaan di sana sama di sini, cerita Badland yang paling terkesan lah itu apa Om? Kalau untuk paling terkesan overall dari sepanjang rutenya itu maksudnya yang tadinya kita gravelan di sini paling ketemu cuman 10 kilo, 5 kilo gitu. Jadi Abis itu road lagi gitu road ya? lagi. Terus kalau di sana bener-bener dari 750 kilo itu kurang lebih 85% kita berada di rute gravel. Batu-batu. Batu gede, udah mix Udah bukan up, jalan iya. lah ya? Iya, Iya, kayak jalur MTB gitu ya? betul. Itu paling terkesan? Itu terkesan terus sebenarnya Terkesan menderita itu kan? 100 kilo gravelan aja itu rasanya berat banget Om. Daripada road 100 ya? Iya. Ngerti kan? Itu Betul. kaki kayak power capek banget gitu. Plus nanjak. Iya, plus nanjak. Nah ini di negara orang, Betul. total berapa kilo? 750. 750. Selesai berapa jam? Selesai kemarin 70 jam 15 menit. Luar biasa, 70 jam. Itu sesuai target, bener? Betul. Alhamdulillah sesuai target karena saya pribadi nargetin di 3 hari. Kurang lebih 72 jam. Berarti 3 hari kurang kan? Alhamdulillah. Iya luar biasa. Mantep banget. Terus apa lagi yang terkesan? Pengen tahu dong ceritanya. Jadi kalau untuk terkesan sih satu cuaca Om. Cuaca. Yang dari panas bisa ke dingin. Ekstrim. Jadi panas banget, dingin Bisa ya bener-bener sakit kan dingin. Bisa sakit banget kan? Terus yang diprediksi sebelumnya nggak hujan, kemarin di hari pertama itu hujan Om. Hujan sana beda nggak sih? Hujan sini. Jadi rasanya hujannya sih kecil Om, cuman lama gitu. Oh, Kalau gitu. di sini kan terus bisa lama ya bisa bentar gitu. Kalau di Iya, sana benar. hujan stop gitu. Terus Plus dingin ada kempes gitu? Nggak ada? bocor sekali Om.
Bocor sekali. Alhamdulillah pakai tubeless jadi bisa Bawa lebih tube cepat. itu? Iya, langsung Oh. di unplug itu. Terus pengalamannya lagi, Kan nggak ada toilet tuh sono, ada nggak sih? Apa toilet nggak ada. Iya makanya itu. Nah, kalau misalnya kita buang air kecil, buang air besar tuh gimana? kalau jadi kemarin ini seru sih. Oh, seru. Bagian itu paling Seru dan ya? jorok ini. Bagian itu paling Seru dan seru. jorok tepatnya Om. Iya. Jadi Boleh. kalau kencing udah biasa mungkin seperti kayak di sini Om ya. tinggal- Gampang itu mah. Iya. Pasti. Jadi kemarin itu di hari ke-2 di siang apa sore hari itu sebelumnya nggak berasa pengen buang air lah. Oke, aman gitu kan. gitu, Aman nih, gua Jadi, aman ya. kurang lebih di kilometer 600 apa 650 Muncul. dengan kondisi yang udah capek, kaki udah sakit, bener-bener. Jadi di kilometer 550 itu udah berasa nyeri Om di lutut kiri tuh. Ya pasti orang Iya. gravel terus. Terus akhirnya jadi rasa nyeri udah di kilometer 250, coba masih bisa tahan hingga di kilometer 600-650 itu Oh, udah nggak bisa. udah nggak bisa ketahan sama sekali. Saya sampai WA dia, udah nggak bisa dipaksa lagi gitu. Terus? Terus ya udah, jadi 2 kali segmen itu jalan kaki Om. 8 kilo sama 12 kilo apa 13 kilo itu saya jalan kaki karena Nanjak atau? nanjak. Jadi kalau posisi datar itu masih bisa ketolong dengan tumpuan satu kaki kanan. Jadi ketika nanjak itu off saddle nggak bisa. Di off saddle udah bener-bener nggak bisa. Jadi kayak ngunci gitu tuh, nyeri banget sini. Terus akhirnya di segmen keduanya itu masih coba dibikin off saddle tuh. Tiba-tiba mules. Jadi habis Berarti udah nahan itu ya? udah nahan itu Iya. udah mules apa gitu, udah waktu lepas klit itu prak gitu ya. Lepas semua ya. Keluar. Lepas semua. Oh, Iya. lepas semua. Lepas semua ya. Lepas semua itu. Ya, padahal badan udah ngasih warning nggak dikeluarin kan? Akhirnya dia mengeluarkan sendiri. Terus gimana itu? Nah itu kehilangan 1 liter air itu. 1 liter air ya? Iya. Jadi emang dari awal udah mutusin nggak bawa ganti bib sama jersey kan Om. Lah terus gimana? Jadi emang di tas ini cuman biar bisa bawa makanan lebih banyak lah. Akhirnya yaitu 1 liter buat cuci Kebuang. bib. Kebuang. Buat cuci 1 liter buat kebuang. buat cuci bib. Iya, itu akan diingat sepanjang masa ya. Tapi cuma sekali itu aja? Sekali itu aja Om. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, itu rasanya, itu nggak ada yang cedera? Soalnya udah sesakit itu? Alhamdulillah sekarang udah aman. Jadi untuk rasa nyerinya berasa sampai 3 hari setelah finish itu. Jadi tidur itu kayak mau gerakin kaki kiri itu Perih. mesti harus gini nih rasanya, ditahan ininya, kayak mungkin biar nggak gerak apa gitu. Jadi emang harus ditahan sama tangan gini nih, terus dia sambil maksa gitu. Sudah berat banget ini, berat banget. Soalnya Om juga bilang itu rute terberat sih. Betul. Iya kan? Kalau dibilang sampai rute terberat, buset terap. Itu orang bule gimana? Di sana juga begitu juga? Jadi setelah bersih bib itu kurang lebih 1 kilo apa 2 kilo saya jalan kaki. Alhamdulillah ada peserta dari UK itu, si Graham apa siapa itu. Jadi sebelum start Badland ngobrol saling nyapa, kenalan gitu. Terus ketika ketemu Tomro di kilometer 600-650 itu, dia nanyain, kamu kenapa gitu kan. Terus saya bilang, kaki kiri saya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena sakit banget. Terus dia bilang, saya bilang saya mau cari apotek cuman masih pada tutup gitu. Terus dia bilang, saya juga habis ngerasain hal yang sama gitu, mau nggak minum painkiller, dia bilang. Jadi Oh, dia bawa? alhamdulillah dia bawa Om. Jadi dia nawarin mau nggak minum 2. Udah nggak pakai mikir lagi itu. Udah langsung saya ambil 2. Ngaruh? Alhamdulillah ngaruh itu, bisa maksain sampai finish itu. Oh, luar biasa. Iya. Jadi gara-gara kalau nggak ketemu dia mungkin beda cerita ya? Mungkin bisa Apa? Lebih dari 3 hari. Iya. saya lebih dari 3 hari. Lebih dari Iya. 3 hari, benar. Karena pikirannya waktu itu sih ya mau finish aja Om.
Itu mental jatuh sejatuh-jatuhnya tuh. Kok lutut begini gitu kan. Iya, udah macem-macem, cuman ya karena saya bisa berada di Badland karena support dari Teman-teman, orang-orang, doa dan teman-teman banyak juga. doa Iya. dari orang-orang. Oh, iya Terus saya juga. biaya lagi kan, balik ke sana sia-sia gitu kan, mending ya udah saya jalan aja. Nggak bisa panggil Grab, nggak kayak di sini. Iya. Iya. Terus Itu negara orang iya, ya kan. sebenarnya sama-sama sengsara kan, balik sengsara, lanjut juga sengsara, cuman kalau saya putusin lanjut, saya tidak mengecewakan orang-orang yang udah mensupport, mendoakan, lebih mikirin ke itu aja sih Om. Tuh rasanya pas finish gimana? Nangis gak? Wah, kalau untuk nangis itu sebenarnya dari 750 kilo itu Udah nangis. Aduh. nangisnya di 30 kilo sebelum finish Om. Oh gitu ya. Iya. Apa yang dirasain tuh 30 kilo sebelum finish? Jadi kurang 40 kilo itu saya bareng terus sama cewek dari Swedia kalau nggak salah Om. Wah, Ngobrol. ngobrol. Bahasa Inggris iya. kan? Bahasa Inggris adanya Om. Untungnya dia ngerti Om. Untungnya dia ngerti. Terus ketika kurang, kalau nggak salah di ketinggian 1.600 apa di atas 1.000 lah Om. Malam kan itu malam, badan berasa dingin. Jadi yang paling kedinginan itu tangan kanan kiri itu. Padahal udah pakai glove yang full juga. Oh, padahal udah pakai suhu berapa emang? Nggak sempat ngecek, Oke, pokoknya oke. saya udah berasa kedinginan gitu Om. Terus saya bilang, udah kamu duluan aja, saya mau tidur gitu. Saya Pas sebelum akhirnya 30? kurang 30 kilo. Kenapa tidur? Udah nggak bisa badannya Om. Oh gitu? Ya udah ngantuk banget, terus dipaksa goes juga nggak ada tenaga. Tuh cewek kuat ya? Kenapa? Tuh cewek kuat? Saya baru tahu kemarin ternyata dia umurnya 50 tahun Om. Buset. Dia umurnya 50 tahun. Ibu-ibu 50. Iya. Ibu-ibu 50 tahun Beberapa begitu? kali national champion di Swedia. Oh, dia basicnya atlet ya, Iya. disiplinnya juga beda. Iya benar. Saya baru tahu 2 hari kemarin tuh. Oh, Gila. luar biasa. Terus tidur? Tidur Berapa kurang jam? lebih 1 jam setengah itu. Saya minggir ke bahu jalan, saya buka sleeping bag, tidur. Beberapa kali banyak dengar peserta Ya, lain lewat itu. lewat. Udah saya tidur aja. Saya pasang alarm 1 jam setengah. Akhirnya saya jalan. Jalan itu berasanya sih turunan Om. Nggak tahu itu bener karena malam kan Om. Iya, iya, iya. Ini bener turun apa nanjak merembet apa kok berat banget, terus badan masih dingin apa. Iya. Nyampe di desa Traveler gitu. Terus saya pikir, bentar lagi finish. Saya sempat menghibur diri tuh sendiri, malam-malam saya IG live. Banyak yang nonton, ya udah berasa kehibur. Terus ini nonton kan itu. Ayo semangat 20 kilo lagi, dia bilang. Buset, perasaan dari tadi 20 kilo nggak kelar-kelar gitu. Iya, ini kok masih di sini terus. Iya, oh berarti tanjakan itu ya? Itu waktu di tanjakan itu Om, saya jalan kaki itu. Iya. Saya jalan kaki. 10 kilo. Iya, karena Oh iya iya. Iya. kaki masih nyeri, cuman masih bisa ketahan karena mungkin efek dari painkiller itu kan. Akhirnya ketika dia bilang, ayo semangat 20 kilo lagi, dalam hati kesel apa gitu. Oh, iya. Kok 20 kilo nggak kelar-kelar, mana dingin gitu. Akhirnya saya matiin, udah saya jalan di kilometer kurang 10 kilo apa kurang 15 kilo, pokoknya di antara 20 kilo sampai finish tuh. Handphone tinggal 5%. Lampu sepeda saya udah habis kan, Garmin masih aman. Headlamp saya ini satu-satunya, lampunya udah kedip-kedip gitu. Oh udah mau habis. Udah mau habis. Itu segmennya turunan gini Om, landai. Nah posisi jadi di atas ini, Udah finish bawah. di sini finish Om. Oh, dikasih Kelihatan, turunan? tapi nggak finish Om. Nggak finish. Jadi turunan itu dingin. Sepanjang 15 kilo tuh doa mulu Om, nyebut mulu. 15 kilo turunan batu. Gravel, Ya, gravel. terus Iya, ada iya. beberapa segmen harus gotong sepeda. Ya Allah. Terus dingin bener-bener, jadi Iya, tangan iya. gitu, ya Allah, gitu. Terus saya cuman minta waktu itu kalau boleh finish hari ini juga, tolongin headlampnya aja sampai finish. Iya. Boleh nggak masih nyala itu? Alhamdulillah sih. Nyala. Seperti ya. Iya, sambil ya Allah gitu sepanjang jalan tuh. Alhamdulillah
lampunya sampai finish, wah berasa lega sih itu, lega. Ketika terima medali finisher itu nggak lama headlampnya mati Om, terus lega sih itu. Keren. 20 kilo lagi tuh berarti yang tadi dibilang. Iya. 20 kilo terberat berarti itu ya. Terberat rasanya Om. Kayaknya sih tinggal 20 orang mikirnya ya, nggak tahu Betul. seberat itu. Mungkin karena kurang makan, apa kurang karbo, terus kurang istirahat kan, jadi padahal udah pakai glove winter itu Om. Buset, glove-nya winter lagi. Iya, masih berasa kedinginan. Pegangan bawah gini karena headlamp apa kan juga minim kan Om, jadi ya udah sambil Ya, karena gerak juga gitu. nggak terbiasa sama cuaca di sana sih badan kita tuh ya kan, kecuali kita Betul, tinggal sana betul. sebulan sebelumnya ya kan, Iya. udah terbiasa dingin gitu. Sebelum-sebelumnya sih ketolong untuk persiapannya kan, kemarin saya sempat tinggal di Dieng 2 minggu itu Om. Oh, Iya. dia yang 2 minggu. Di Dieng 2 minggu. Kurang lama berarti. Dia lumayan. Iya. Nggak pulang ya. Iya juga. Dingin juga tuh ya. Dingin. Luar biasa, belajar tanjakan di Dieng juga enggak? Iya, jadi kemarin 2 minggu itu karena saya juga pekerja kan Om, jadi pagi nemenin bos saya sepedaan, terus sore pulang istirahat, masih standby kan Om, standby kerjaan, jam 9, jam 10 udah beres standby, saya sempetin buat latihan sampai jam 2, jam 12, terus saya tidur di kurang lebih di atas 1.000-1.500. Set. Iya, jadi emang udah biasain di sana, ya udah tidur sama sleeping bag aja itu. Tapi kelembapan beda kan ya? Beda. Dingin mah emang sama mungkin, tapi kelembapan tuh ngaruh ke tubuh kita tuh. Betul. Jadi kalau untuk yang sedingin-dinginnya di Dieng kemarin Om, di kilometer 40 menuju finish itu masih lebih dingin sana Om. Iya, bener. Iya. Kering kan soalnya. Iya. Iya kan? Aduh. Luar biasa ceritanya ya kan, luar biasa. Gue dengernya juga, gue kayak berada di situ tuh yang 20 kilo terakhir ini udah kelap-kelip, ya Allah. Tapi emang udah bener ditolong sama Tuhan dan doa-doa dari teman-teman ya. Teman-teman, betul Om. Mau ikut battle lagi nggak? Mungkin kalau ada kesempatan sih boleh Om. Oh, luar Iya, biasa. Kalau boleh sih juga, kalau ada kesempatan lain mau nyoba lain sih Om. Sama coba lain ya? Iya. Kalaupun ikut lagi, mungkin mencoba udah tahu kayak apa ya kan? Betul. Dan menginfo juga ke Om di rumah yang mau ikut battle tuh, dengar sendiri ceritanya kan? Luar biasa ya kan? Oke, kita ganti sepeda nih. Kita mau dengar cerita satu lagi dari Mbak ini ya kan? Oh, sebelum kita bahas sepeda nih, pertama ya kan? Kenapa mau ikut Bentang Jawa? Apa cita-cita atau apa, atau pembuktian diri? Lebih ke penasaran sih kan, awal tahun itu udah lolos 1.200 kan, jadi gimana ya kalau misalnya bisa nih 300 lagi ya, naikin 300. kilometernya sedikit gitu kan. Bener juga. Terus kemarin sendiri Bentang Jawa? Kemarin pair. Ada teman namanya Raras, jadi berdua cewek-cewek. Luar biasa. Ini sepeda yang dipakai. Ini sepeda yang dipakai. Ya 1.200 1.200 nggak pakai ini. nggak pakai ini. Coba dijelasin pakai apa aja. Kayak yang kemarin 1.200 ini sebenarnya udah banyak diganti. Diganti? Karena kemarin beberapa barang pinjem. Yang Bentang Jawa deh. Yang Bentang Jawa itu kemarin pakai, kalau grup set ini cuman cranknya aku pakai yang 50. 50? Ya ini kan 52. Iya 52. Kemarin dipakai 50. Tapi double? Double. Oke. Kalau Bentang Jawa. Kemudian saddlebagnya pakai yang 7 liter. Aku juga pakai top tube bag. Terus kemudian ada satu lagi frame bag di sini sebenarnya. Oh, tambahannya frame bag. Iya, frame bag. Terus ini kemarin aku nggak pakai. Oke. Nggak jadi aku pakai karena aku udah naruh frame bag di sini, jadi ini nggak aku pakai. Tapi wheelset ban? Wheelset aku pakai yang ini, bannya baru aku ganti ini. Oh, baru diganti. Iya, Kemarin karena- pakai berapa? Kemarin Ukuran berapa? pakai ban 28 Oh, road. road. Ini aku ganti gara-gara yang menang Deadlands cewek pakai ban ini. Oh iya. Iya. Yang pakai Jiwan. Iya, pakai Jiwan RS. Yang di Unbound juga Jiwan ya juara satunya. Betul. Iya kan? Iya. Terus aku Jadi naik nih penasaran brandnya nih. Iya. Iya, aku penasaran, aku pasang ini juga di. Oh,
Oh gitu. Sepeda, iya. Tapi Ardi sama Sprocket sama? Sprocket sama, pakai 34. Pakai 34. Sepedanya juga kebetulan Wednesday juga nih Wednesday guys, juga ya yang kan? Ini kalau nggak salah tadi kita bahas sedikit tuh custom. Custom, catnya. warnanya custom. Jadi gue juga baru tahu juga kalau Wednesday itu sebenarnya Ada nama aku. oh ada nama. Boleh bisa gitu bisa. 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 Oh itu bisa juga request ya? Oh gitu. Apa namanya nggak ngaruh ke lebih lama atau pemesanannya ya kan tadi? Jadi sama tuh. Sama. Kita bisa request warna dari kita, bener kan? Iya. Pilihannya biru. Pilihannya dipilihin biru. Pilihannya biru ya. Tapi so far gimana? Kemarin Bentang Jawa kan pertama kali tuh Bentang Jawa cerita apa Pertama kali yang pair. berkesan atau segala macam atau ada hambatan apa kemarin? Pairingnya sendiri tuh udah challenge. Pairing. Bentang Jawanya 1.500 Oh gitu challenge. ya. Pairingnya juga pasti lebih Iya. challenge lagi kan karena nggak manage diri sendiri aja tapi Berdua. manage orang lain juga kan. Terus rutenya ternyata lebih Kejam. kejam daripada Ice Java Journey. Lebih kejamnya Lebih kejamnya, elevasinya lebih kejam, terus ada tanjakan-tanjakan yang nggak bisa ditanjak juga. nggak bisa ditanjang. Dengan barang-barang bawaan yang Dengan- banyak. oh, iya, iya. Ada tanjakan 25% kayak nggak habis-habis ini. Berarti Ya, turun nonton. off saddle apa namanya? Enggak. Nonton. Nontonnya berapa kilo? Nonton itu sekitar 5 kilo deh. Jauh itu. 5 kilo jauh itu Di berasa Jemplang. berat. Oh, di Jemplang. Kayaknya banyak cerita juga Iya, pada nonton deh. banyak yang nonton. Hanya orang normal ya kan yang nonton di Jemplang. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Nonton tuh nggak apa-apa ya kan. Kalau yang si juara satu itu baru dengar-dengar dia nggak nonton. Baru nggak nonton. Itu bukan manusia itu. Selain itu ada setapan yang kurang atau gimana, nyesel atau apa nggak ada? Enggak sih, kalau sepeda aman semua. Sepeda aman semua. Ada ban kempes? Nggak ada kebetulan. Oh nggak ada. Kemarin makainya tubeless. Pakai yang ada ini. Enggak. Oh nggak tubeless. Pakai ban dalam berarti ya? Ban dalam. Ada cerita apa yang serem nggak ada? Nggak ada juga BAB nggak ada ya? Kebetulan toilet banyak kalau Oh, di toh Indonesia iya, ya kan. banyak Alfa, banyak Iya. Indomaret, ya kan? Kalau makanan sih semuanya aman. Kemarin ini aja sih paling remnya per aku itu ngempos. Oh iya ya, kalau per mengalami masalah kita Ya, juga otomatis. Dia kenapa? Ngempos remnya yang front brake-nya. Kalipernya? Jadi nggak Kosong? ngerem, ya. Wah bahaya tuh. Iya bahaya banget karena kan jalannya masih rolling-rolling. Kan Jadi, dengar-dengar unsported tuh kita nggak boleh dibenerin orang segala macam. boleh kalau di bengkel. Oh boleh kalau di bengkel. Iya. Nemuin bengkel berarti. Jadi itu ceritanya apa namanya? Sebelum CP1 di 400 kilo itu sebenarnya dia udah ngerasa kalau Belum. bukan bolong sih kayak ngerembes gitu loh. Jadi Oh, ada cairan yang keluar bocor. dari bocor gitu kan. Cuman di hari ketiga pagi-pagi itu waktu jalannya kebetulan rolling terus ada kucing lewat gitu. Aku ngerem mendadak, dia di belakangku. Dan dia nggak bisa ngerem set gitu. Oh, iya, nggak bisa? Kok ini nggak bisa? Oh, baru Dan berasa dari situ tuh. lah kita panik tuh di hari ketiga. Terus di Terus? situ nyari bengkel ke Pangandaran, nggak ada yang bisa benerin. Terus akhirnya dapat bengkel itu kita harus off the road Berapa kilo? 10 kilo, jadi 20 kilo lah PP ya di 20 kilo Bantul. harus balik lagi berarti ke titik itu. Iya, Ya Allah. jadi ketemunya di Bantul, udah di 700-an kilo. Pas tahu keluar dari 10 kilo, belum tahu pasti akan dibenerin tapi kan? Cuma nyoba aja gitu. Udah pasti tahu. Udah pasti tahu. Udah, Kita udah call duluan. Udah call duluan sih bengkelnya, bisa nggak nih benerin apa namanya? Yang Berarti harus ini. bleeding dulu kan? Iya, nungguin bleedingnya Ya lama. Allah. Nungguin Lumayan partner kebuang. soalnya bukan nungguin kita kan? Itu Ya akhirnya dia. aku juga sekalian bike check kan karena Oh, masih iya. ada rolling-rollingan yang lain. Ya Bu- udahlah bike check sekalian istirahat di situ. Tapi sesuai target nggak? Pas hari itu kita keluar 20 kilo, berarti kita istirahat di sini jam berapa gitu? Jadi nggak sesuai target. Jadi nggak sesuai target? Iya. Lebih lambat atau lebih emang? lama, lebih lama. Lebih lama? Iya, lebih atau lama. 5 jam. Kan bisa aja berarti kita bangun lebih cepet nih, kayak gitu-gitu, enggak? Tenaganya yang dipakai kan jadi lebih juga. Oh iya juga ya. Iya benar itu. Saya tidak memperkirakan itu ya kan. Iya. Jadi iya. lebih capek sebenarnya Iya, karena jadi lebih bolak-balik. capek. 20 kilo kalau di ultra ya jadi
Kalau aku sama Perku kemarin bisa sejam Iya. untuk jalan 20 Iya. kilo. Soalnya juga kita harus kayak manajemen energi, kita nggak boleh capek Iya. di titik ini ya kan segala Emang macam. dan udah nggak bisa ngebut juga. Udah nggak bisa ngebut juga. Tapi kalau udah Ada ketemu jemplang itu udah kayak raja terakhir ya. Apa rasanya ketemu jemplang coba? Apa ya? Pertama-tama enak gitu. Oh, bisa nih ditanjak gitu kan. Gue demen nih. Iya. Udah gitu. Bisa nih ditanjak nih kan 24 kilo muncul kan di Garmin itu. Merah gitu 24 atas. kilo, iya, udah merah semua Iya. itu 24 kilo gitu kan. Tapi masih bisa nih ditanjak. Bisa ditanjak. Tapi udah sebenarnya teman-teman yang lain tuh udah warning. Pokoknya 10 kilo terakhir, 9 kilo terakhir itu udah pasti nuntun deh kamu gitu kan. Terus cobain deh pokoknya 8 kilo terakhir tuh masih nanjak lah 23% gitu. Oke, ini masih bisa nih. Ini masih bisa. Masih bisa nih. Terus. Lolos kayaknya tapi habis itu ini kenapa nggak habis-habis, jauh banget ternyata. Rasanya jauh. 23% jadi nambah 25% di atasnya lagi. Ya udah turun aja. Turun jalan berdua. Kalau nanjak, jadi aku kebetulan kemarin duluan. Oh duluan. Kalau urusan nanjak ya. Iya. Beda memang bener. Beda. Ya udah akhirnya nanjak sendiri-sendiri. Nah kalau Kemarin misalnya jemplang. partner gitu suka dukanya beda ya. Kita harus nungguin, kita harus segala macam. Misalnya kita nggak mau pipis, satu pipis kan kita mau nggak Harus mau disamain. harus samain kan. Iya, laparnya harus disamain. Iya, tapi Ngantuknya juga. nggak terjadi konflik gitu ya kan. Tapi enak loh, ada teman curhat, ada teman temen ngobrol. sih. Jadi malam-malam itu kan juga kita kan sama-sama takut berdua. Jadi ada suatu kejadian itu kan apa namanya? Jadi dia ngambek lah gitu sama aku. Oh wow, iya wanita ya. Udah habis makan malam, ngambil apa namanya? Ngambil ya pokoknya kita udah siapin lah makan malam nanti makan malam kedua. Kita punya makan malam kedua. Oke. Udah gitu jalan dari Wonosari ke arah Pacitan. Pokoknya aku udah ngeset malam itu kita harus sampai Pacitan nih, harus nginep di situ. Nah itu udah malam, udah jam 7:30 tuh dia udah ngambek. Terus aku bilang, Kenapa dia ngambek? jadi dia aku buru-buru. Oh dia buru-buru, dia Karena buru-buru. kita harus sampai Ya, sana ya, jam ya. sekian gitu kan. Dan di situ kebetulan segmennya agak-agak banyak local legend lah gitu kan. Oke, Jadi ya, dia ya, ceritain begini, ceritain begitu, terus aku bilang udah nggak usah ngambek. Ya, Aku ya. takut nih di sini ya, Iya, bilang iya, gitu. iya, benar. Iya benar. Terus akhirnya emang itu tempat jadi sepi banget. Dia tiba-tiba manggil, jangan jauh-jauh. Iya. Nggak Itu jadi ngambek. emang beda berapa emang? Apanya? Kok jangan jauh-jauh? Iya Pak, ya nggak jauh sih sebenarnya, Tapi cuman gelap. karena itu gelap dan cuman kita berdua doang. Terus capek lagi, karena orang capek kan gampang Jalannya emosi. tuh aneh banget. Jadi Iya. turun, nanjaknya tuh yang kayak berat banget. Yakin? Kenapa itu? Oh itu doang tapi? Rolling nggak enak gitu lah. Rolling. Rolling nggak enak. Itu di kilometer berapa sih Bu? Tadi? Aduh, habis Wonosari itu kilometer berapa ya? Udah di tengah tuh ya? Udah hari di aku sih hari ke Dua? 3. Tiga? Oh hari ketiga. Kemarin Sebelum finish Blitar. berapa ya? Under COT? Under COT hari Sabtu siang. Kita udah capek banget, mendingan ya udah banyakin tidur aja akhir-akhir. Tuh ngejarnya pas setelah Jemplang kan raja terakhir tuh. Ya, itu berarti dari Jemplang ke finish berapa lama tuh? Dari Jemplang ke finish kita masih stay di Blitar dulu. Sesuai target? Akhirnya sesuai target yang plan B itu. Apa rasanya kalau pas setelah Jemplang? Kau udah tahu gitu kan? Udah masih ada dua Oh masih ada tanjakan dua, lagi. iya benar Bumi masih ada dua Teriato. bonus itu bonus. Lagi. Bonus. Terus itu nggak ada apa-apanya. Iyalah nggak ada apa-apanya lah, udah lewat Jemplang ya kan. Terus berdua setelah mau finish nih kan mungkin motivasinya beda-beda ya. Kenapa kalian juga partneran, mungkin kedekatan juga ya Iya. kan. Kalian juga bisa gibah orang ya, ngomongin orang gitu ya kan. Emang sering sepedaan bareng dan sama-sama. Pace-nya sama? Pace-nya Mirip? mirip lah. Mirip nggak apa-apa.
Rasanya apa tuh? Mau masuk finish Bentang Jawa nih kita Nggak nih nyampe-nyampe, ngomongin. sama kayak dia mungkin. Nggak nyampe-nyampe? Kayaknya nggak nyampe-nyampe ya. Oh gitu, berdua tuh. Berdua, kayak ini gumiter kenapa berat banget nih, ban aku kempes kali ya. Oh gitu ya. Berat dari gumi itu berapa kilo sih? Masih 50-an kilo deh kayaknya. 50 kilo dari 1.500 kan 50 terlihat kilo ya? Iya. terlihat dikit lagi gitu. Iya. Tapi kayak padahal nggak berat. nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Nah, kan kalau bentang Jawa disambut ya, gue nggak tahu Badland nih ya. Bentang Jawa kan disambut kemarin tuh. Rasanya apa? Seneng, lega aja. Akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai ini juga. 1.500. Ada yang ngomong, ya selesai lagi, sedih malahan. Kayak gitu ya kan. Ya perjalanan 1.500 sudah selesai lagi itu. Ada yang sedih, tapi ada yang juga pengen cepet-cepet kelar, pengen cepet-cepet istirahat kan. Kalau misalnya Mbak sendiri gimana? Jadi penasaran sih. Penasaran apaan nih? Jadi penasaran mau coba lagi tapi dengan waktu yang lebih baik. Dengan waktu yang lebih baik sendiri? Nggak tahu. Nggak Antara tahu. sendiri. Nggak boleh kali ya? Boleh. Oh boleh? Oh boleh. Enak banget ya punya pasangan begini. Ntar kalau nggak boleh, saya juga nggak dibolehin. Oh iya iya. Ini visa saling. Iya. Kan suami susah minta visa nih kebanyakan. Ini aneh juga ya. Jadi boleh. Oh boleh ya. Jadi Harus nanti boleh. rencana mau bentang juga bikin penasaran bener. Teman Jawa bikin penasaran. Oh, oke. Jadi Nah, nanti si Raras itu tadinya dia nggak mau ikutan lagi. Pokoknya sepanjang jalan tuh dia ngedumel aja. Ngedumel. Ini kenapa sih? Aku nggak mau ikutan lagi segala macam. Oh, gitu. Begitu selesai, penasaran juga ya memperbaiki waktu ya. Oh. Iya. Dia dari kilometer berapa pengen bilang. Habis selesai, justru Habis habis selesai bentang Jawanya. Oh, itu rasanya apa sih? Lega banget sih. Lega banget. Dengar-dengar jadi deket sama apa namanya peserta yang lainnya. Ya, jadi sharing, lebih banyak sharing, cerita-cerita. Cerita-cerita, terus apa banyak ya pengalaman yang lain kan berbeda ya pasti ya. Nggak pengen sendiri, fix gitu gue sendiri. Pengen juga sih. Kan Pengen udah juga. pernah solo sebelumnya, East Java Journey itu kan juga solo. Iya, solo 1.200 sendiri harusnya bisa dong. Ya kan? Mestinya bisa 1.500 kalau solo juga. Pesertanya kalau banyak banget loh Bentang Jawa sekarang. Dari awal dari 30-an, 60-an, sekarang Kemarin 100, 117 ya. 117. Bisa juga tahun depan Lebih. lebih. Kalau ada. 200 loh, temen gua Haryo mau ikut. Yuk, keren. 200. Tapi kemarin juga lewat ini ya, lewat seleksi segala macam ya. Betul. Dan banyak juga yang memenuhi kriteria nggak bisa ikut, sedih juga. Iya kan? Kayaknya karena di apa? Nggak ngerti apa? Nggak ngerti gue juga. Ininya dari mana? Kemarin juga Afif yang tamu juga di sini, dia nggak ada Strava malahan. Bisa ikut juga. Modalnya cuma 50 kilo tiap hari deh ya. Latihannya. Kalau misalnya pasangan begini nih, sama-sama cyclist, apalagi ultra gitu ya. Yang diomongin par sekali sepeda gitu kan. Kalau gua ketemu temen kan ngomongin par sepeda gitu. Apa sama? Enggak? Kalau di rumah. Iya, kalau di rumah. Ya sama aja. Sama aja. Nonton TV, kita nonton apa, dia nonton. Dia nonton, ini nih lihat nih coba ini. Ini. Iya kan? Ini orang ini kemarin ketemu aku. Oh gitu. Nah, kalau jajan parts gimana? Kalau gue susah minta visa jajan ya. Nah, kalau ini gimana sesama cyclist nih? Apa ini prioritasnya dulu apa? Nggak susah jajan parts gitu Nggak atau? susah kalau duitnya ada. Nggak susah. Semua juga gitu. Ini masalahnya cuma duit ya kan? Iya kan? Tapi kalau misalnya apa selain parts juga kan mahal sepeda tuh, hobi yang mahal. Karena jersey itu pun mahal. Jujur ya kan? Iya. Iya kan? Pasti kita jajan jersey segala macem. Itu minta izin juga apa gimana tuh? Kalau beli sekali berdua gitu, enggak? Jadi kalau Klit, sepatu. Alhamdulillah ya kalau dapet. untuk baju apa sepeda itu Hmm. alhamdulillah banyak support dari teman-teman itu. Oh, luar Jadinya, biasa. iya. Jadi kalau ke jajan paling lebih ke ban, terus rantai, terus ya yang kecil-kecil lah Om. Jadi kalau terus sama Kecil-kecil tapi jadi banyak. Oh iya pasti. Pasti. jadi kalau untuk sepeda jersey Alhamdulillah dapat support Iya. sih. Oh luar kemarin. biasa. Bentang Jawa juga dapat dari Sub Jersey. Oh, Subjersey ini Instagramnya bagus tuh. Kalian harus nyoba tuh. Tapi ya memang ya apa kalau misalnya kepake sih sesuatu yang mahal itu dan menunjang
yang mendatangkan uang, kenapa enggak? Kan ujungnya begitu ya. Ini gue belain lu lagi belain. Dan untungnya size-nya sama Om, bisa gantian. Oh iya. Oh enak juga ya. Iya, kadang bibnya dia tak pakai. Oh iya. Jersinya juga sama. Oh luar biasa. Jersey tapi kadang-kadang dia lebih gede. Oh, jersey dia lebih bisa gede. pakai ukuran S, aku nggak bisa pakai ukuran S. Oh gitu. Tapi dia bisa pakai Kalau ukuran bib sama, ukurannya sama. Kalau Oh, ukurannya kalau sama. Bim nggak sama-samain aja, ya kan? Sama yang kebetulan Sama ukurannya. Kebetulan sama. Oh, iya, iya. Oh, iya, Cuma iya. sepatu yang beda Om. Sepatu beda. Bisa jadi. Sepatu beda. Sepatu beda. Sepatu harus jajan masih kan? Masih jajan. Itu lumayan, clean segala macam ya. Tapi kedepannya mau ngapain nih kalian? Mau ikut event apa? Atau berdua malahan partneran gitu nggak? Belum kepikiran kalau partneran. Belum. Belum. Oh, Belum. sendiri. Jadi kalau untuk tahun depan, Hmm. saya pribadi pengennya nyobain yang ada yang baru kan Om, tahun besok. Apa tuh? Restoran apa, Java. Cross Java gitu. Race around Oh, iya. Java. 3.000 kilo. Race. Race. 3.000 race. Berarti 3.000 kilo. bulat dong. Ngelilingin. Belum Kayaknya tahu. Belum tahu itu. Belum tahu rutenya Cuman gimana. di Instagram udah keluar sosmednya itu. Wah, gila itu. 3.000 kilo. Race Around Java. Race Restoran around Java. Baru-baru. Ya kalau 1.500 aja setengahnya, berarti 3.000 kan mau nggak mau balik. Balik. Nggak Iya, balik. mungkin begini. Terus gosipnya tahu baliknya apa tahu di awalnya itu lewat tengah Om. Wah, lewat tengah begini-begini. Kan gunung banyak di tengah. Kalau di sini kan pantai kan. Betul betul. Makanya kemarin jemplang itu kita agak ke tengah balik lagi kan habis itu. Iya. Berarti itu elevasi nggak tahu, belum dikasih tahu. Belum. Mau ikut itu? Pengennya. Buset deh. 1.500 belum cukup ya. Tapi race lo itu. Berarti ada titik-titiknya kita bisa nonton ya. Iya. Mestinya ada juga. Kalau Mbak mau ikut apa? Belum tahu, mungkin aku nge-race lawan dia juga bisa. Wah. Tapi kalian ada latihan khusus nggak sih? Disiplin khusus kayak atlet makan atau harus maksudnya dari pola tidur segala macam, ada nggak sih? Kalau event khusus pasti ada. Jadi mempersiapkan sebelumnya Iya. tuh. Apanya tuh? Kasih tahu kita. Tergantung race-nya. Nah ini kan pasti kalian pernah jago di speed lah dulunya ya. Kayak ngomongin 45-45, mungkin 50-50 ya kan. Udah biasa lah. Tapi kalau misalnya perjalanan ultra itu kan panjang ya. Jadi kasih dong informasi dong kiat-kiat kayak kita harus save energi nih atau latihannya seperti apa. Kan beda, kita nggak bisa ngebut itu. Betul. Nggak bisa, Jadi kalau dari saya pribadi, saya merasa olahraga berbeda sih. Olahraganya emang beda. Jadi kayak race endurance apa ultra cycling dengan race kayak semacam tour gitu kan, tour apa bromocom, Iya, apa bromocom lah. ya, kasarnya bromocom. Jadi terus terang saya pribadi sekarang udah kayak lebih nyaman race endurance apa ultra cycling ketimbang harus dipaksa 20 kilo dengan harus effort gitu kan Om. Iya, effortnya gila itu. Iya. Gila itu. Meskipun pendek cuman kan jalan Berat juga. Berat harus juga. dipaksa tinggi kan Om. Iya bener, apalagi kalau break, weh set, wah kejar lagi, iya kan, kita kayak gitu-gitu aja kan. Betul, kalau endurance kan lebih ke saya pribadi, saya juga lebih merasa nyaman, lebih merasa happy ketika race ultra apa endurance gitu. Jadi saya bisa, ya intinya saya melawan saya sendiri. Ketika saya enak saya jalan lebih cepat, ketika saya capek apa ya udah saya stop. Kalau bromocom kan kita nggak bisa. Nah ini kemarin nih. Jadi kemarin itu sempat dipaksa temen Om, ikut di Senduro Challenge namanya. Nanjak juga yang dong. Ketika saya persiapan Badland itu, udah mas ikut, udah didaftarin, mau nggak mau start Ya. gitu. Terus? Balapannya cuma 10 kilo. Iya. Cuman badan panas dingin. Oh, iya. Sampai besok paginya udah. Oh iya. Iya. Aduh saya udah nggak mau lagi. Terus kemarin temen saya yang maksa Sindoro Challenge itu ngajakin juga, ayo mas ke Mala, rutenya datar. Enggak. Nggak mau. Nggak mau. Nah kalau aku kemarin 3 minggu setelah Bentang Jawa ada race namanya Jelajah Cycling tuh di Surakarta kan, 128 kilo. 128 kilo nih, Yeah. elevasi 2.600. Bisa lah ya ini karena habis Bentang Jawa ya. Ternyata ya nggak bisa juga. Ngebut. Nggak bisa, udah
karena waktu 3 minggu setelah bentang Jawa itu kan dipakainya buat lebih banyak buat recovery-nya kan. Jadi untuk latihan, masuk lagi latihan untuk nge-push-nya itu memang berbeda. Latihannya harus berbeda. Jadi pas 128 kilo itu, aduh warung enak banget nih. berhenti ini enak nih, tapi bukan bentang Jawa. Kalau endurance rute jauh gitu kan lawan kita tuh diri sendiri dan orang lain ya. Kita harus bisa nge-manage ya kan, tahu batasnya. Kemarin yang DNF juga banyak ya di yang bentang Jawa. Hampir separuhnya juga. Hampir separuhnya juga kan. Nah kayak gitu. Jadi memang sesuatu yang jauh tuh kayak bikin nyandu. Kebanyakan orang ikut audak ya. Udah mulai 100, 200 ya kan, 600, 1200, 1000 ya? 1200 ya? 1200, 1200. 1200, ininya bentang Jawa ya? Bentang Jawa juga masih banyak yang mau ikut, belum bisa. Kemarin juga nggak dapet kan, gitu. Jadi yang ikut aja penasaran, apalagi yang belum ikut gitu. Iya kan? Makin penasaran. Melihat cerita peserta-peserta ketika udah finish. Iya. Gimana sabarnya, gimana suka dukanya itu. Iya, itu dia. Kalau saya sih nggak ngerti kenapa orang suffer aja bisa jadi seneng ya. Iya, dengar cerita itu seneng banget, tapi dengar cerita itu orang beda-beda loh, jujur loh. Iya. Iya kan? Betul. Ada yang mau ditambahin nggak terakhir buat Om di rumah? Nyoba aja gitu, audak rutenya ultra, lama-lama ultra dah, silakan. Jadi kalau lebih tepatnya apapun itu sih Om, mau race yang kebut-kebutan, mau yang cuman bersepeda buat kesehatan, atau mau ultra, atau mau cuman camping apa. Jadi kalau dari saya pribadi buat teman-teman di rumah, teman-teman yang belum bersepeda ataupun yang udah bersepeda, ya kuncinya sih di rutinitas aja sih Om. Di rutinitas? Jadi di tiap hari kita goes gitu? Iya, jadi meskipun itu mau 1 jam, mau 20 kilo, mau 50 kilo, bebas, yang penting tahu batas kita aja sih. Jadi karena sepeda ini yang saya tahu ya rutinitas saja. Semakin kita udah terbiasa, insya Allah kita bisalah apa yang bakal kita targetin. Oke, luar biasa, mantap. Coba berani mbaknya. Dan yang penting seneng sih kalau goes itu. Iya, gue pasti senang, gak ada gue nangis kan. Bikin senang itu. Gue itu bikin happy. Oh iya dia. Dia bisa. Iya bener. Abis nangis jadi seneng. Iya, abis nangis jadi senang. Kalau Mbak apa? Sama, nggak mau. Beda dong. Ini para wanita nih, apalagi. Ya, pokoknya kalau buat cewek-cewek sih jangan takut. Banyak yang DM saya itu soal ini ya, gimana caranya sepeda pas menstruasi atau hal-hal kewanitaan kayak gitu sih. Kalau dari aku sendiri yang paling nyaman apa? Waktu itu aku pernah waktu pas Java Journey itu pas lagi haid. Bentang Jawa kemarin juga lagi haid. Dapat di hari ketiga bentang Jawa. Waduh. Sakit-sakitnya perut itu, pas kram-kramnya perut. Ya pokoknya intinya persiapan aja. Kemarin waktu bentang Jawa itu akhirnya untungnya bawa painkiller juga kan buat perut kram. Terus kalau ada yang nyaman pakai pembalut, ya pakai pembalut. Kalau saya sendiri sih kemarin enggak. Jadi ya dicuci aja bibnya. Tidak menghalangi lah ya. Ya, pokoknya intinya tidak menghalangi lah. Dan yang penting happy. Nah itu dia, yang penting happy. Gue suka banget. Makasih banget udah datang menginspirasi di rumah. Udah diundang. Iya dong. Ingat, gaya itu harus sehat itu pilihan, gaya berkendara.